Ya, selamat pagi ibu-ibu semua. Selamat pagi Pak Nurholis Majid, guru pamong kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini selalu mendapat barokah dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kerabat, sahabat, dan pengikut hingga akhir zaman. Hari ini hari ke-20. 20. Hari ke-20 atau hari kedua rencana aksi. Ya, ini rencana aksi tahap 1 ya. Hanya punya 3 hari ya untuk tahap 1 ini ya. Yang pertama apa tadi? Kemarin sudah kita bicarakan RPP 1. Media 1. LKPD 1. Bahan ajar 1. Bahan ajar 1 dan kisi-kisi evaluasi 1. Ya, hanya 3 hari. Bagaimana ibu-ibu mengantisipasi 3 hari ini dengan 5 macam kerja tersebut? Ya, hari ini mungkin perlu kita evaluasi, perlu kita review, bukan evaluasi ya, perlu kita review sampai di mana atau apa yang sudah ibu-ibu dapatkan. Silakan yang sudah punya kemajuan untuk mempresentasikan sebagai bahan acuan kita untuk diskusi. Silakan siapa? Takut salah, Pak. Salah kan diperbaiki seperti biasa. Iya. Salah kan diperbaiki, ada saran perbaikan. RPP-nya belum selesai, Pak, baru separuh. Enggak apa-apa, memang harus nggak selesai. Kalau selesai kan aneh. Ya. Punya saya salah, Bapak. Ya. Bikin yang daring. Oh. Boleh, Pak, saya coba. Tapi sudah selesai, Pak. Yang luring bikinnya? Luring? Iya, iya. Ya. Luring semua ternyata. Jadi ya. di petunjuk kita itu kan kemarin saya presentasikan itu 1 daring, 1 luring. Tetapi diminta ternyata luring semua. Kenapa diminta luring semua? Karena aktivitas pembelajaran di sekolah selanjutnya luring. Ya kan, ini aja sudah mulai luring semua ya, Tau? Iya, iya, Pak. Ya, jadi disesuaikan dengan aktivitas di sekolah luring semua. Makanya lalu diminta luring semua. Daring, Ya, siapa ayo? Boleh coba, Pak, tapi separuh aja. Ya, boleh sebentar dikit aja. Siapa? Silakan. Bu Erna kah? Atau Bu Patul? Boleh, Pak. Yang bisa ditampilkan yang daring, Pak. Oh, yang luring. Ini ulun perbaiki dulu, Bapak. Sedikit aja nggak apa-apa ya. Ada yang sudah sampai di mana dulu deh kita identifikasi dulu, Pak. Ya. Saya baru sampai pendahuluan, Pak, kegiatan pendahuluan. Baru RPP ya? Iya. Mengingat kan tadi 5 macam itu, apalagi kisi banyak sekali itu sebenarnya ya. Iya. Hari ini, Pak. Fokus hari ini nggak apa-apa. Siapa yang mengajukan hanya sebagai bahan diskusi aja? Bapak. Mencoba, Bapak. Langkah-langkahnya nanti diperbaiki, bisa, Bapak. Bisa siapa ya? Yang luring. Yang luring aja. Nanti aja. Mencoba, Bapak, tapi kalau salah mohon bimbingan Bapak lah. Hikmah, silakan. Bentar, saya buat. Nggak apa-apa, salah kan kita perbaiki. Ada saran perbaikan. Silakan Bu Nur Hikmah. Mohon izin share screen. Ya, sudah tampil Bu Nur Hikmah, silakan dibacakan. Bacakan semua ya, Bapak? Ya. Oke. Terima kasih atas kesempatannya.
Rencana pelaksanaan pembelajarannya di SD Negeri Kaya Timur 12, kelas 4, semester 2, tema 8, subtema 1, pembelajaran ketiga, materi pokok Bahasa Indonesia dan PKN. Alokasi waktu 2 kali 35 menit. Kompetensi inti, menerima dan menjalankan ajaran agama dianutnya, KI 1, KI 2-nya menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. KI 3-nya memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. KI 4-nya menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Untuk kompetensi dasar dan indikator. Bahasa Indonesia, materi Bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya 3.9 mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Indikatornya, merinci unsur-unsur yang terdapat pada teks fiksi, C4, dan memberi saran tentang watak tokoh yang terdapat pada teks fiksi, C5. Untuk keterampilannya, menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Indikatornya, menanggapi watak tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tertulis, atau visual. Membuat teks cerita fiksi. Untuk PPKN, kompetisi dasarnya menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya menganalisis ciri fisik teman di kelasnya. Terus yang berikutnya, mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya membuat tabel karakteristik individu dalam kelompoknya. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan penjelasan dari guru pada PowerPoint, siswa dapat merinci unsur-unsur yang terpadat dalam teks fiksi. 2, dengan dibacakannya teks cerita fiksi pada layar, siswa dapat memberi saran terhadap watak tokoh yang terdapat pada teks fiksi. 3, dengan dibacakan teks cerita fiksi pada layar, siswa dapat menanggapi watak tokoh pada teks fiksi. 4, dengan diskusi kelompok, siswa dapat membuat teks cerita fiksi sederhana. 5, dengan penjelasan dari guru, siswa dapat menganalisis ciri fisik teman di kelasnya. Dan yang terakhir, 6, dengan diskusi kelompok, siswa dapat membuat tabel karakteristik individu dalam kelompoknya. Yang berikutnya, penguatan pendidikan karakter. Ada religius, nasionalis, mandiri, dan integritas. Untuk materi pelajaran, yaitu bahasa, unsur-unsur teks fiksi, dan PPKN keberagaman karakteristik individu. Metode pembelajaran yang dipakai. Sebentar Bu Nur Hikmah. Ada yang suara belum dimatikan? Ya sudah, silakan. Metode pembelajaran. Metode yang dipakai itu ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Pendekatannya yaitu saintifik, mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan TPACK. Model yang dipakai adalah Project Based Learning atau PJBL. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan. Pertama, menyiapkan peserta didik secara fisik dan psikis, mengecek kesiapan, absensi, tempat duduk, dan lain-lainnya, religius, dan integritas. 2, guru mengajak peserta didik menyanyikan lagu Indonesia Raya, nasionalisme. 3, guru memberikan motivasi siswa. 4, persepsi. Berupa pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik memahami hubungan konsep pembelajaran sebelumnya dengan materi yang akan diajarkan atau critical thinking. Terus yang kelima, guru menyampaikan tema, subtema, tujuan pembelajaran, dan cakupan materi secara singkat dan spesifik, gambaran umum tentang hal yang akan dipelajari selama 10 menit alokasi waktunya. Kegiatan inti. Guru menjelaskan unsur teks fiksi melalui PowerPoint. Guru menampilkan teks fiksi pada layar, kemudian guru membacakan cerita pada layar, siswa mendengarkan cerita tersebut dengan seksama. Berikutnya, guru bersama siswa melakukan tanya jawab mengenai unsur intrinsik yang ada pada cerita. Dilanjutkan dengan setelah dibacakan cerita dan tanya jawab, siswa dapat merinci unsur-unsur cerita fiksi pada layar. Terus, guru meminta siswa menanggapi watak tokoh yang terdapat pada teks cerita
Guru meminta siswa memberi saran terhadap watak tokoh yang terdapat pada teks cerita, itu mengkomunikasikan di sana. Terus yang ke-9, guru membagikan LKPD pada setiap kelompok. Guru membimbing kelompok dalam mengerjakan LKPD. 11, setelah berdiskusi, menyelesaikan LKPD, siswa diharapkan dapat membuat teks fiksi. 12, peserta didik dan guru menyepakati waktu pengerjaan LKPD sambil memberikan arahan tentang hal-hal penting dalam pengerjaan. Yang ke-13, peserta didik mengerjakan LKPD kerjasama dalam kelompok, menyelesaikan proyek dan monitoring. Itu kreatif dan collaboration. Yang ke-14, kelompok yang maju ke depan untuk menyampaikan hasil pekerjaannya. 15, kelompok yang lain menanggapi atau mengkomunikasikan hasil kerja kelompok yang mendapat tugas. 16, guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran. Itu alokasi waktunya sekitar 50 menit. Untuk penutup, peserta didik mengerjakan evaluasi pembelajaran. Guru menyampaikan refleksi pembelajaran. Guru melakukan rencana tindak lanjut. Guru bersama peserta didik berdoa setelah belajar. Dan terakhir, guru mengakhiri pembelajaran dan memberi pesan moral kepada peserta didik dan mengucap salam selama 10 menit. Sumber dan media pembelajaran. Yang pertama, buku pedoman guru kelas 4, tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 3, buku tematik terpadu kurikulum 2013, revisi 2017, Jakarta. Yang kedua, buku siswa dengan penerbit yang sama, dengan subtema dan tema yang sama. Yang ketiga, media digital yaitu berupa PowerPoint. Yang keempat, media nyata yaitu teks fiksi yang ditampilkan. Terakhir, penilaian. Teknik penilaian sikap, penilaian pengetahuan yaitu berupa tes tertulis, dan nilai keterampilan. Ya. Untuk Sudah, Bu? anunya belum, Bapak. Untuk kisi-kisi soal belum, tapi bahan pelajaran sudah ulun Ini buat. aja dulu. Enggak bahan aja Ajarnya. tampilkan. Oh, enggak. Bahan ajar teks cerita fiksi. Oh, atau ini aja dulu, Bu. RPP aja dulu. Tapi jangan keluar. Jangan stop share. Ke atas lagi dulu. Supaya kita membahasnya satu persatu. Ya. Yang pertama adalah jatah 1 RPP 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan itu minimal 4 JP. Satu pertemuan di SD berapa sih 1 JP? 35 atau 40? 45 menit, 5 Pak. Pak, untuk kelas tinggi. 35. Untuk 45 kelas ya. 30, Pak. Ada yang 45, ada yang 50. Berarti 100 menit kalau satu pertemuan 2 JP. Berarti kalau 4 JP 200 menit. Ini sepertinya hanya untuk sekali pertemuan. Ya. Berarti Ya. enggak. Mungkin Berarti Ibu ulun ganti di sana. bukan diganti, Bu. Ini pelajaran, mungkin pakai 2 pelajaran, Bu. Coba cek. Pelajaran 1 itu jatahnya cek di silabus. Setiap pelajaran itu jatahnya berapa kali pertemuan? Ya, yang pertama adalah ibu-ibu cek setiap pelajaran itu berapa kali pertemuan. Dicek di silabus. Ini pelajaran ketiga. Pelajaran ketiga ini untuk subtema 1, tema 8, ini jatahnya berapa JP? Apabila jatahnya 2 JP saja, berarti hanya 1 kali pertemuan, Ibu tambah pelajaran ketiga dan 4 atau pelajaran 2 dan 3. Berarti semua ditambah. Cek lagi nanti, Bu, ya. Oke. Coba total JP Bu Nur Hikmah. Total JP Bu Nur Hikmah itu nanti kalau 50 menit di sekolah Ibu, berarti harus 200 menit. Tapi kalau di sekolah Ibu 45 menit, 1 JP berarti total JP adalah 90 menit. Di sekolah ulun cuma 35 menit, Pak. Oh, 35. 35 kali 2, 70. Ini sudah 70 lah, Bu. Oke. Ini sudah 70. Oke, sama pendahuluan sama penutup. 70 itu baru 1 JP, Bu. Oh, ini. Bukan 1 JP. 2 JP. 2 70 menit itu baru 2 JP.
Karena baru 2 JP, berarti harus tambah 2 JP lagi. Sehingga Ibu membuat RPP pembelajaran 2 dan 3 atau pembelajaran 3 dan 4. Pak, kalau di buku tema itu sebenarnya ada 3 mapel, Pak. Bagian ketiga. Oh ya. Ada bahasa Indonesia, PKN sama IPS. Tapi IPS belum tinggal. Nah, bikin pembelajaran 3-nya masukkan IPS-nya supaya jadi 4 JP. Oh, enggak. Ya, begitu bisa juga diatasi dengan begitu ya. Bikin pembelajaran 3-nya masuk semua bidang studi. Masuk semua bidang studi lalu jadi 4 JP. Boleh tanya lah, Pak. Nggih, ya. Kan ini tematik kan, Pak? Ya. Ya. Terus bolehkah ulun fokuskan pembelajaran untuk ke bahasa aja? Nggak boleh. Tidak boleh. Walaupun nanti peer teaching waktu kita dibatasi hanya misalnya seorang misalnya 25 menit atau 35 menit, tetap semuanya masuk bagaimana metode cara ibu-ibu meringkas saat peer teaching supaya masuk semua. Ya, jadi tidak boleh fokus ke satu bidang studi. Harus semua bidang studi masuk dalam setiap pembelajarannya, dalam setiap temanya. Jadi sekali lagi saya garis bawahi ada 3 mapel ya Bu ya. Ya, 3 mapel ini mungkin masuk untuk 4 JP. 4 kali 35 menit. Jadi jangan ditinggal ya, makanya itu lalu tahun ini dengan 4 JP 2 kali pertemuan supaya jangan meninggal bidang studi. Paham ya, Bu Nur Hikmah dan ibu-ibu lain? Pak. Ya, jadi satu RPP untuk 4 kali 35 menit minimal. Kenapa minimal? Karena saya berasumsi 1 kali pertemuan 2 kali 35 menit. Tetapi sebenarnya di keadaan aslinya di sekolah ada kemungkinan 1 kali pertemuan itu tidak 2, bisa 3 JP. Ya. Apalagi tematik, kadang kan selesai seminggu baru selesai temanya. Ada pertanyaan sampai di sini? Bapak. Ya. Berarti kalau 3 mapel berarti 3 LKPD ya, Bapak? Nah, itu kebijakan Pian. Apakah LKPD-nya digabung 3-3-nya langsung? Atau sampean bikin LKPD 3? Berarti boleh 1 tapi mencakup Iya, PKN dan boleh IPS. 1, tapi sebenarnya bagusnya 1 sih sesuai temanya. Sebenarnya bagusnya 1 sesuai temanya. Kalau kita pilah-pilah lagi seolah-olah tidak tematik. Ya. LKPD-nya boleh dibikin 1 untuk semua mapel dalam tema yang sama. Padahal saya berencana tidak banyak omong hari ini, ternyata harus banyak omong. Namanya guru ya. Paham Bapak, mohon bimbingan. Ya. Sampai di sini ngerti ya Bu Nur Hikmah? Ada lagi yang ditanyakan? Kita pelan-pelan aja. Ibu-ibu yang lain, ada yang ditanyakan? Tadi saya bilang ya, ini hanya bahan kita untuk diskusi. Bukan harus presentasi semua. Ibu-ibu yang lain memperhatikan ya, bukan berarti karena yang presentasi Bu Nur Hikmah yang lain tidak memperhatikan. Intinya penjelasan saya untuk Bu Nur Hikmah berlaku untuk semuanya. Saya ulang. Bu Nur Hikmah jangan dijalankan dulu. Bu Nur Hikmah kembali ke atas. Ya. Ini format secara umum formatnya sudah betul, sudah bagus ya. Secara umum formatnya sudah betul, sudah bagus, sudah rapi, hanya isi aja. Kita tanggapi isi.
Yang pertama ada identitas, betul sudah. Yang kedua kurangnya adalah bahwa alokasi waktu minimal 4 kali 35 menit karena di sekolah Ibu Nur Hikmah 1 JP 35. Kalau di sekolah lain 1 JP 50 dimerahin tapinya Bu ya. Dimerahin Bu Nur Hikmah supaya kelihatan itu nanti yang diedit itu yang sudah diubah ya. Artinya di dalamnya itu harus cocok dengan 4 kali 35 menit. Terus sampai di sini harus 4 kali 35 menit. Bagaimana cara menentukan bahwa itu tepat untuk 4 kali 35 menit? Yang pertama adalah cek bahwa pembelajaran keberapa itu di silabusnya berapa kali pertemuan. Kalau hanya di silabusnya pembelajaran tersebut hanya 2 kali pertemuan, maka harus gunakan 2 pembelajaran. Kebetulan di sini ada bidang studi yang ditinggal Bu Nur Hikmah IPS tadi. Ya, berarti harus kembalikan IPS-nya lalu bisa jalan dengan 4 kali 35 menit. IPS ya satunya. Ya, dimerahin Bu. Artinya belum diisinya. Ya. Atau IPS-nya aja yang dimerahin. Bahwa yang merah itu belum ada di dalam silabusnya. Di dalam naskahnya. Ibu-ibu yang lain paham ya? Jadi apabila pembelajaran keberapa itu hanya 2 kali JP, 2 JP, maka harus gunakan lebih dari 1 kali pembelajaran. Lebih dari 1 nomor pembelajaran. Ya, seandainya tadi di dalam nomor pembelajaran ketiga ini punya Bu Nur Hikmah hanya 2 saja, logika saya itu paling hanya 2 JP lalu tambah dengan pembelajaran 2 dan 3 atau pembelajaran 3 dan 4. Tapi karena Bu Nur Hikmah katanya di dalam itu ada IPS, berarti ada kemungkinan jalan dengan 4 kali 35 menit. Paham ibu-ibu yang lain? Omong dong, jangan diam aja. Ibu-ibu yang lain? Ya, Iya, Pak. Pak, insya Allah paham, Pak. Paham ya? Oke. Ini misalnya Selanjutnya. Pak, mohon izin Pak untuk bertanya. Nggih, Ya. misalnya ini kan mata pelajarannya banyak, ini yaitu bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Ya. Ini kalau misalnya harus 2 kali pertemuan, berarti di dalam 1 RPP itu ada pertemuan 1, pertemuan 2 gitu Pak. Ya betul. Boleh aja digabung, boleh dipisah. Oke. Boleh digabung, boleh dipisah. Oke. Tapi kalau digabung atau dipisah tetap terlihat di langkahnya. Misalnya pertemuan 1, ya. Oke. Nanti kita di bawah nanti. Oke Pak, terima kasih. Ada pertanyaan yang di sini dulu. Untuk yang pertemuan 1 dan 2 digabung atau gimana nanti di langkah-langkah. Kalau saya lupa diingatkan lagi Pak di mana menggabung memisah pertemuan. Berikutnya. Yang sampai di sini jelas ya? Terus Bu Nur Hikmah, kompetensi inti naik. Tidak ada masalah karena ini menyalin dari kurikulum. Indikator. Stop. Ya. Ini sudah bagus juga ya. Bu Nur Hikmah sudah mengkode dengan C4, C5, P2, P5 di indikator kompetensi dasar dan indikator di kurikulum, tapi plus di kode. Di kode kognitif, P-nya apa, Bu? Bu Nur Hikmah, P-nya apa? Kalau C-nya kan kognitif, P-nya? Psikomotor, Pak, psikomotor. Psikomotor. Keterampilan. Oke. Sikapnya mana, Bu? Ya, itu masalahnya Pak, kada ulun buat. Ya, masukkan sikap menanggapi watak tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tertulis, atau visual. Nah, ini bisa Bu, P2 dan afektif. Afektif berapa ini menanggapi pendapat teman. Menanggapi watak tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tertulis, atau visual. Dan
Bukan. Menanggapi watak tokoh. Gimana ya? Afektifnya atau disendirikan aja Bu afektifnya. Nanti ulun masukkan lagi di bawah Iya, lah. misalnya afektifnya di bawah Bu, di indikator afektifnya. Di bawah Bu, di bawah 49.2 itu. Karena 4, 2 berarti, tapi tidak ada di sini ya Bu ya. Jadi Pak, ulun bingung mau masukkannya di Ah, mana. ya. Biar aja nggak apa-apa terus. Jadi ulun masukkan di mana Pak? Biar aja nanti aja dulu kita lewatin. Karena memang di kurikulumnya itu afektifnya di penilaian aja. Kompetensi dasar. Sudah terus C4 terus. Terus Bu. C3, C4. Ingat ya, C3 dan 4 di depan, 3 di depan itu Bu harus tahu apa maksudnya. Nanti keluar di ujian ya. Nanti ada ya kalau ada yang dosen yang tanya saat ujian komprehensif, kode 3 artinya kognitif. Ya, pengetahuan. Kode 4 artinya psikomotor. Ini kan 4.3, 4 depannya. Itu artinya psikomotor. Sudah, berikutnya. Naik Bu, tujuan pembelajaran. Nah, ini juga sudah bagus ya, sudah ada kognitif, psikomotornya. Hanya yang belum ada, catat ibu-ibu, perhatikan ibu-ibu semua. Perhatikan yang belum ada TPACK, PPK belum ada. 4C belum ada. Ya. Di tujuan pembelajaran diberi keterangan juga seperti kognitifnya ya. Atau di langkah-langkah boleh anggap intinya ada gitu. Di tujuan pembelajaran sudah ini aja boleh. Tapi di tujuan pembelajaran belum ada. Kan kemarin sudah saya singgung tujuan pembelajaran komponennya A, B, C, D. Sebentar ya, saya kepanasan. Punya Ibu Nur Hikmah dengan penjelasan dari guru. Nah, jangan penjelasan Bu, conditionnya yang di bawah betul. Dengan disajikan teks cerita fiksi, begitu Bu menulisnya. Coba diedit Bu. Nomor 2 Bu, nomor 2 kita edit sudah lebih dekat. Nomor 2 atau nomor 1 Bapak? Nomor 2, nomor 1 agak sulit. Maksud saya sulit menggantinya, yang lebih mudah mengganti aja. Disajikan teks cerita fiksi. Dengannya dihapus. Ya. Huruf besar D. Ya, disajikan teks cerita fiksi. Pada layar boleh. Siswa dapat memberi saran terhadap watak tokoh yang terdapat pada teks fiksi dengan tepat. Nah, ini saya betulkan supaya mudah betulkan dengan tepat. Disajikan teks cerita fiksi pada layar, merahin Bu, dimerahin. Sampai layar. Merah. Merah Bu, ya. Siswa dapat memberi saran. Siswa dapat memberi saran terhadap dapat Bu. Dapat memberi saran. Siswa dapat. Siswa dulu, siswa hijau. Siswa hijau. Ya, siswa hijau. Ya. Dapat memberi saran terhadap tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Dapat sampai teks fiksi kuning atau warna lain lah. Iya, kuning atau warna lain lah. Terserah Ibu. Ya, dengan tepat warnai dengan apa terserah Ibu, biru atau apa. Ya, coba lihat ya. Ibu-ibu semua mohon diperhatikan. Jadi,
di dalam tujuan pembelajaran harus mengandung 4 unsur. A, B, C, D. Tidak urut nggak apa-apa. Ini contoh tidak urut. Tidak urut nggak apa-apa. Yang penting ada A, ada B, ada C, ada D. A-nya audiens. Audiens itu peserta didik, pendengar kata arti sebenarnya. Peserta didik ya. Berarti yang mana A-nya? A-nya yang mana berarti di dalam nomor 2? Wah, Siswa. Siswa. dapat. Ya. B-nya ya. B itu behavior, tingkah laku. Ayo. Belajar itu adalah perubahan tingkah laku. Berarti perubahan tingkah lakunya yang mana? Behavior. Saran, Kak. Saran. Memberi saran. Ya, dapat memberi saran terhadap watak tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Itu adalah B. Paham ya? Sekarang tarik C. C itu condition. Kondisi. Kondisi belajar. Disajikan teks cerita fiksi Iya, itu adalah pada kondisi layar. disajikan teks cerita fiksi pada layar. Kondisi. D-nya degree. Degree itu nilai. Dengan tepat. Ya, dengan tepat. Jadi kalau tidak tepat, nilainya tidak 100. Kalau tepat, berarti nilainya 100. Berarti untuk nomor lain juga begitu. Tapi nggak usah diwarnai ya. Nggak usah diwarnai. Ini hanya menunjukkan pada ibu-ibu bahwa ini adalah A, B, C, D. Berarti nomor 1. Dengan menjelaskan dari guru pada PowerPoint. Nah, berarti Pak, disajikan teks pada Ditampilkan PowerPoint. lah Bapak. Ya. Dengan ditampilkan. Jangan penjelasan dari guru itu seolah-olah apa? Seolah-olah guru center. Ya. Tampilkan pada PowerPoint, siswa dapat merinci. Bisa lah Bapak. Siswa dapat merinci unsur-unsur yang terdapat pada teks fiksi 3 aja ya. Dengan benar misalnya. Dengan benar yang belum. Degree-nya belum. Nomor 1 Penjelasan itu diganti degree-nya yang apa, Pak? belum. Oke. Ya. Penjelasan itu diganti Dengan atau biar benar aja bisa. Bapak? On. Ya. Penjelasan dari guru itu diganti atau biar saja? Jangan penjelasan deh apa ya. Bisa dengan ditampilkan lah Bapak, ditampilkan sebuah cerita pada PowerPoint. PowerPoint atau ditampilkan Oke. teks bacaan juga nggak apa-apa. Oh iya, oke. Atau ditampilkan video misalnya. Diputarkan video misalnya. Ya. Berarti punya Ibu Nur Hikmah sudah ABC ya, D-nya yang ketinggalan. Dengan diskusi kelompok betul ya di pihak conditionnya. Penjelasan dari guru aja diganti Bu supaya kesannya tidak guru center. Ya. Penjelasan dari guru aja diganti conditionnya apa gitu. Ya. Ya, ditampilkan teks tentang ditampilkan teks ya sudah. Intinya adalah tujuan pembelajaran sudah betul, cuma hanya kurang degree dengan benar. Mungkin yang lain nanti diganti dengan baik. Dengan baik itu misalnya teks. Kalau teks itu harus dengan benar. Oh, menganalisis dengan benar. Mengeluarkan pendapat misalnya itu harus dengan baik. Ya. Dengan baik dan sopan misalnya. Nggak ada tapinya mengeluarkan pendapat. Ya. Terus Bu. Bu, naik Bu. Penguatan pendidikan karakter, religius, nasionalisme. Ya, ini disingkat PPK. Disingkat PPK. Terus materi pembelajaran berarti ditambah IPS tadi. Ya. Nah, sudah betul metodenya. Ada pendekatan saintifik.
TPACK dan 4C, Bu. 4C. TPACK 4C. 4C itu apa? Communication, critical Dan thinking. Ayo 4C apa? Collaboration, Collaboration, satu. kolaborasi, kreatif, Ya, kreatif sudah. kreatif, Satu sudah. thinking, critical collaboration, thinking, komunikasi. Satu lagi. kolaborasi, komunikasi, kreatif, dan critical thinking, Pak. Ya, oke. Dah. Terus. Model pembelajaran PGBL. Oke, terus. Ya, sekarang kegiatan pembelajaran. Ingat. Ya, nah ini sudah pendahuluan. Menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental. Mengecek kesiapan absensi tempat tinggal. Ya, ini dirinci, Bu, religiusnya, integritasnya mana, ya. Ya. PPK.2, Bu. PPK.2, religius dan integritas. Ya. Ini nggak, Mas? Di dalam kurungnya, Bu, sebelum religius. Ya, PPK.2, K-nya huruf besar. Ya, berikutnya nomor 2, nasionalisme. Dalam kurung PPK.2, nasionalisme. Ibu-ibu yang lain mohon diperhatikan ya. Ini bukan berarti, ini hanya bahan kita diskusi supaya ibu-ibu yang lain membuatnya begini juga. Berikutnya, naik turun, Bu. Terus ke bawah ya. Ya, betul. Guru memberi motivasi pada siswa. Motivasinya berupa apa? Ditulis seperti apersepsi. Apersepsi betul? Ya, apersepsi betul. Nanti motivasinya ditulis apa? Pemberian apa misalkan? Titik 2, titik-titik dulu. Seperti berupa pertanyaan atau berupa apa? Iya. Berupa titik-titik aja dulu, terserah ibu aja nanti memotivasi bagaimana. Ya, apersepsi betul sudah, berarti CT Pak, aduh, apa tadi? TPACK, koma 4C.2. Karena di TPACK ada critical thinking, dah. Yalah, teknologi, pedagogik, C-nya apa? Ya, titik 2, critical thinking di 4C. Masuk nggak TPACK? TPACK singkatan dari ibu-ibu, ayo. Teknologi, pedagogik. C-nya? Konten. Bukan ya, Bapak? C-nya apa? Konten. K-nya knowledge itu berarti nggak masuk. Berarti 4C aja, Bu. Hapus. TPACK-nya hapus. Ya. Ya, terus guru menyampaikan tema tujuan dan pembelajaran tentang sudah terus betul inti kegiatan inti. Ya, ingat PowerPoint-nya Bu langsung internet atau disimpan di file? Ibu PowerPoint-nya langsung internet atau di sekolah Ibu internet main ya? File, Pak. Oh di file ya? Oh berarti bukan begitu kalimatnya Bu? Ya. Guru menjelaskan unsur teks melalui PowerPoint yang telah diunggah melalui internet. Kalau PowerPoint saja Bu tidak teknologi yang telah diunggah diunggah ya. Di-upload bukan di-download. Di-download itu apa sih? Diunggah juga yang telah di-download. Diunduh, Pak. Oh, diunduh. Yang telah diunduh dari internet. Ya, dalam kurung TPACK.2 teknologi. Ya, nomor 2 sama. Kurangnya apa nomor 2, Bu?
Nur Hikmah menampilkan teks cerita fiksi pada layar yang telah diunggah dari internet TPACK.2 teknologi. Berarti sama dengan ini ya Pak? Ya, sama dengan nomor satunya. Berikutnya nomor 3, siswa mendengar cerita tersebut dengan saksama. Nomor 4, Bu, siswa mendengar dan memperhatikan. Siswa mendengar dan memperhatikan. Mendengar dan memperhatikan, salah men-insert, Bu. Hapus, Bu, memperhatikan punya Pian. Siswa mendengarkan dan memperhatikan cerita tersebut dengan seksama. Titik 2. Dalam kurung. Pendekatan saintifik. Titik 2. Mengamati. Memperhatikan. Apa? 5M-nya apa ya? 5M. Menanya, mengamati, menalar. Menanya, mengamati, mencoba, Nalar, mencoba, mengkomunikasikan. Berarti ini masuk mengamati. Memperhatikan kan termasuk mengamati ya. Ya, mengamati titik. Ya, pendekatan saintifik 5M dulu, Bu. Pendekatan saintifik 5M titik 2. Ya, titik 2. Apa tadi? Mengamati. Ya. Guru bersama siswa melakukan tanya jawab mengenai unsur XFT ya. Berarti di nomor 5 banyak, Bu. Di nomor 5, stimulasi masuk yang mana, Bu? Kada masuk, Bu. Stimulasi dihapus. Stimulasi dihapus. Ya. Dalam kurung. Kurung buka. Kurung buka. Ya. Pendekatan saintifik 5M titik 2 menanya. Itu bukan critical thinking ya Pak? Nah, nanti dulu jangan dihapus itu. Critical thinking jangan dihapus. Di depan critical thinking. Hanya diketik, Bu Nur Hikmah. Pendekatan saintifik 5M. Titik 2. Menanya dan menganalisis. Kenapa dan? Ayo, ibu-ibu mohon dijawab pertanyaan saya. Kenapa dan menganalisis? Mana menganalisisnya? Ayo. Titik koma, Bu. Titik koma. Ya, titik koma. Titik atas koma. Ya, betul. Ya. Ya. Titik koma berarti ini apa nih? 4C. Ya 4C. Ya, titik 2 critical thinking. Ya, untuk bisa critical thinking harus bisa menganalisis. Untuk bisa menganalisis, untuk bisa menjawab pertanyaan guru, siswa perlu menganalisis. Jadi di langkah 5 ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama siswanya yang menanya, kemungkinan kedua gurunya yang bertanya. Saat gurunya bertanya, siswa harus menjawab. Untuk bisa menjawab, maka perlu menganalisis dan perlu critical thinking. Terus, guru melakukan tanya jawab mengenai unsur. Ya, nomor 6. Naik lagi, Bu. Setelah dibacakan cerita dan tanya jawab, siswa dapat merinci unsur-unsur cerita fiksi pada layar.
Wahyu ini orang komunikasi S2 loh gitu aku aja sama ini. Mumu Fida ya suara yang ramai. Ah betul sudah sepi. Betul berarti tempat Mumu Fida. Nomor berapa? Nomor 6. Setelah membaca cerita dan tanya jawab, siswa dapat merinci unsur-unsur cerita fiksi pada layar. Merinci, tanya jawab, merinci. Kalau merinci ini berarti analisis. Analisis berarti apa? Ini cek, Mas. 5M Apa ya? titik 2 menganalisis. Pendekatan saintifik 5M. Atau saya jelaskan aja ya, nggak usah dianu ya, nggak usah diganti ya Bu Nur Hikmah karena kita lambat. Nggih. Gimana saya jelaskan aja ngerti ya? Insyaallah Bapak. Ya, nomor 7 berikutnya. Nomor 7. Guru meminta siswa menanggapi watak tokoh. Nah, untuk tahu watak harus ya, betul, komunikasi dan analisis. Ya, 4C communication, 4C titik 2 communication, titik koma, pendekatan saintifik, 5M menganalisis. Nomor 8. Ingatlah, Bu Nur Hikmah, atau dicatat di kertas. Insyaallah. Nomor 8. Sambil Nomor 8. Guru meminta siswa memberi saran terhadap watak tokoh yang Nah, ini juga betul. 4C titik 2 communication. Titik koma. Pendekatan saintifik 5M titik 2 mengkomunikasi dan menganalisis. Nomor 9. Guru membagi LKPD pada setiap kelompok. Nomor 10. Guru membimbing kelompok dalam mengerjakan LKPD. Nomor 11. Berdiskusi menyelesaikan LKPD dapat membuat teks fiksi. Ya, terus Bu. Ya. Siswa berdiskusi menyelesaikan stop Bu. Siswa berdiskusi menyelesaikan LKPD. Siswa diharapkan dapat membuat teks fiksi. Siswa berdiskusi menyelesaikan LKPD. Siswa dapat membuat teks fiksi. Sudah, betul. Berdiskusi. Oke. Peserta didik menyepakati waktu pengerjaan sampai sudah. Peserta didik menekan LKPD. Iya. Iya. Kelompok. Terus Bu, ke bawah. Dah, ya oke. Kembali Bu. Kembali ke kegiatan inti. Sampai penutup oke ya, penutup oke. Sekarang berikutnya di langkah langkah kegiatan harus terlihat fase PBL. Di langkah-langkah kegiatan harus terlihat fase PBL. Bu Nur Hikmah, stop share dulu. Sebentar saya yang share sekarang. Untuk menunjukkan contoh fase PBL.
Ya, Bu Nur Hikmah dan teman-teman, itu kan tadi langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Nur Hikmah sudah lengkap dan jelas. Kemudian juga sudah 4C setelah kita revisi tadi. Kemudian sudah ada keterangan PPACK, ada keterangan PPK, ada keterangan 4C. Sudah lengkap ya. Yang belum adalah Bu Nur Hikmah belum mengelompokkan fase-fase PBL ya. Punya Bu Nur BL, Hikmah Pak. PBL atau PJBL? PJBL, Pak, karena nanti siswa membuat teks sendiri, Oh ya, teks skripsi PJBL, oke. sendiri. Kan kita lihat nih contoh saya. Contoh mahasiswa sebelumnya. Nah, kelihatan ya di layar. Di layar terlihat ya? Terlihat, Pak. Lihat, Ya. Bapak. Nah, ini langkah-langkah project based learning-nya dibagi tahapannya. Seperti tadi punya Ibu Nur Hikmah, itu ditunjukkan mana tahap penentuan pertanyaan mendasar. Siswa mengamati contoh iklan media cetak atau iklan elektronik yang disajikan oleh guru pada PowerPoint yang ditayangkan. Ini mungkin bisa di kegiatan inti, ya, atau bisa di kegiatan pendahuluan, tergantung tahapannya. Siswa bersama guru melakukan kegiatan tanya jawab terkait cerita bergambar yang ditayangkan. Ini tahap penentuan pertanyaan mendasar atau mengumpulkan informasi. Berikutnya. Berikutnya kegiatan kedua atau fase kedua. Tahap mendesain perencanaan proyek. Siswa menyimak tayangan video tentang cara membuat iklan. Punya Bu Nur Hikmah tadi apa? Siswa menyimak tayangan PowerPoint. PPK rasa ingin tahu disiplin atau apa tadi punya Bu Nur Hikmah. Ya, tidak harus sama yang keterangan di dalamnya ya. Ya. 4 siswa menyimak dan seterusnya. Ini fase B, tahap mendesain rencana kegiatan. Berikutnya. 6, kegiatan 3 tahap menyusun jadwal. Guru mengumumkan pada siswa bahwa proyek yang disusun harus selesai apabila, kapan. Ya. Berikut jadwal siswa dalam membuat proyek. Ya, jadi dibuat jadwalnya. Guru menekankan bahwa produk yang dibuat harus dengan tema yang telah disepakati. Dan seterusnya. Tahapan PJBL-nya. Makanya kemarin sudah saya jelaskan, sudah saya singgung bahwa ibu-ibu harus mulai membuka sintak PBL dan PJBL-nya supaya dapat memasukkan ke dalam langkah-langkah kegiatan. Bisa mulai dari kegiatan awal, bisa sampai kegiatan penutup, tergantung dari jenis kegiatannya. Tahap memonitoring. Nah, di sini bedanya ada monitoring ya. Di dalam proyek ada monitoring. Dalam kemajuan peserta didik. Guru memonitor kegiatan. Tahap menguji hasil. Ada menguji hasil. Ya. Jadi punya Bu Nur Hikmah sisa mengelompokkan mana tahap A, mana tahap B, mana tahap D, mana tahap E. Ya. Ini untuk tadi ya, kembali ke atas ini. Ya. Jadi dari langkah-langkah yang punya Ibu Nur Hikmah tadi,
Ibu kelompokkan mana tahap A sampai tahap E, tahap menguji hasil. Paham ya Bu Nur Hikmah dan teman-teman? Oh, Bapak. Berarti dirinci Bapak ya kegiatannya itu. Dikelompokkan, nggih. Dikelompokkan per tahapan atau sintak dari PJBL-nya dan atau PBL-nya. Sampai di sini adalah sudah yang membuat, yang merinci seperti ini, boleh tayang di kegiatan inti. Belum Pak, belum dirinci. Belum dirinci tahapan PJBL-nya ya. Bu Kasiatun belum. Bu ibu-ibu yang lain adalah yang sudah merinci di mana tahapan PJBL-nya. Ulun ada mencoba merinci Pak, cuma karena tahu betul salahnya. Coba ditayangkan. Kegiatan inti aja. Bu siapa? Siti Pidah Pak. Bu Mufidah, bentar saya cari. Bu Mufidah co-host. Ya, silakan Bu Mufidah. Tayang kegiatan aja, Bu. Kegiatan pembelajaran. Izin Pak Lasep. Ya, silakan. Nah, Pak Ulun baginya kayak ini aja Pak. Yang ini yang pertama mengorientasi peserta didik. Ya, oke, nah betul begitu. Betul sudah. Ya, betul. Ini PBL ya punya Ibu atau PJBL? PJBL Pak. Ya, ada orientasi. Dua-duanya tetap ada orientasi. Fase 1 orientasi terus. Kemudian mengorganisasikan Ya, pembelajaran. oke, sudah betul lah. Berarti betul lah. Ini lebih bagus di kiri meletakkan fasenya, betul. Sudah, terus. Kemudian membantu penyelidikan oke, mandiri sip. kelompok. Oke. Terus? Kemudian mengembangkan dan menyajikan karya, Pak. Ini PBL ya, Bu ya? Oh, ini PJBL padahal, Pak. Kan anunya mana yang mengerjakan menghasilkan produknya anu aja sih, Pak, membuat peta pikiran sih, Pak. Bukan itu. Pas terus Bang, terus. Parsel jadwal kalau mungkin maksud Bapak. Bukan, iya. tadi ada fase apa di tempat saya bentar. Menganalisis dan mengevaluasi proses. Nah, Pak, Bentar. berarti yang ketinggalan pala ulun pala. Memonitoring mana kemajuan proyek? Belum ada, Pak. Berarti itu perlu dibuat pala. Iya, di PJBL itu kan ada. Bentar. Di PJBL itu ada tahap penentuan pertanyaan mendasar. Atau apa tadi punya Ibu orientasi, oke. Dengan istilah orientasi boleh. Terus, mendesain perancangan proyek. Tahap penyusunan jadwal. Atau langkah-langkah tahap monitoring yang nggak ada punya Ibu. Nggih, ada Pak. Sebelum Bu? Sebelum penyajian hasil. Oh, berarti Tahap di sini menguji pala hasil atau penyajian hasil. Berarti di sini pala, di atas sini pala. Bentar. Tahap evaluasi. Bentar Bu. Ya, tahap apa tadi? Membantu penyelidikan mandiri kelompok sudah mengembangkan dan sebelum mengembangkan dan menyajikan ya. Berarti di sini kolom bahasa pala. Monitoring. Monitoring apa tadi, Pak? Ya, monitoring. Bentar.
Atau ibu ini ada sumbernya ya, langkah-langkah PJBL-nya. Ibu. Ada, cuma ulun kurang paham masih Pak. Bukan maksud saya Kurang paham langkah-langkah masih ulun Pak. monitoring langkah 4. Orang peserta didik dan kemajuan. Sudah ada sih di dalamnya punya ibu. Punya ibu sudah ada di dalamnya, hanya fasenya tidak masuk. Membaginya apalah Memonitoring kegiatan siswa dalam menyelesaikan proyek, penilaian sikap terhadap publik. Sebentar, punya ibu tadi. Ya, dalam penyelesaian proyek. Nomor 20 masuk itu, Bu. Sini Pak. Nomor 20 masuk itu. Oh, jadi ulun pindah sini Pak. 20 dan 21. Digaris dulu, Bu. Kalau nggak digaris dia anu. Oh ya, pindah ke bawah. Atau gini aja, nggak usah diganti sekarang. Dalam kurung aja, Bu. Back. Bu. Back. Back lagi. Ya, dalam kurung, Bu. Monitoring dalam menyelesaikan proyek dalam kurung nomor 20 dan 21. Nah, merah ya. Terus Bu Mufidah. Sampai apa Pak terakhirnya menganalisis dan mengevaluasi proses Pak. Iya, betul. Terus. Ya. Udah. Ya, betul Bu Mufidah, hanya Bu Mufidah nanti mengadaptasi dengan ABCD, mengadaptasi dengan keterangan-keterangan 4C, TPACK, seperti punya Bu Nur Hikmah. Ya, punya. Makasih Pak. Ya, jadi kita kawinkan punya Bu Mufidah dan punya Bu Nur Hikmah. Ibu-ibu ngerti ya maksud saya ya? Mengawinkan punya Bu Mufidah dan punya Bu Nur Hikmah. Ya Pak. Ngerti maksud saya? Punya Bu Nur Hikmah belum ada penjelasan fase PJBL. Diadaptasi dengan punya Bu Mufidah. Bu Mufidah belum lengkap keterangan 4C, keterangan TPACK, keterangan PPK, dan sebagainya. Diadaptasi dari punya Bu Nur Hikmah. Ngerti maksud saya ya Ibu-Ibu ya? Insya Allah Pak. Ya. Bapak mau nanya. Ya. Itu tadi yang kata Bapak yang apa? Untuk yang pertemuannya tadi gimana naruhnya, pertemuan pertama, pertemuan kedua? Oh iya betul. Nah, tolong ditanya. Di sini di dalam kegiatan inti ini, ya, di kegiatan inti ini, di kegiatan inti pertemuan pertama, pertemuan kedua. Jadi di pertemuan pertama jangan ditutup dulu, ya, memisah pertemuan pertama dan pertemuan kedua adalah di kegiatan inti. Nanti di pendahuluannya di pertemuan pertama, pendahuluannya masuk pertemuan pertama sampai batas tertentu kegiatan inti. Lanjutkan dengan pertemuan kedua titik 2 di kegiatan inti dipecah. Ya. Jadi fase-fase PJBL-nya mungkin putus di pertemuan pertama, nanti lanjut di pertemuan kedua. Sehingga kegiatan penutup masuk di pertemuan kedua. Misalnya aja ya, misalnya aja. Punya Bu Mufidah total berapa menit ini Bu Mufidah? 4 kali 35 Pak. Berarti berapa itu? 140. Ya pas ya, pas. Sekarang Bu Mufidah turun dulu. Naik. Naik Bu Mufidah. Bukan naiknya kebanyakan. Di kegiatan aja.
Punya Bu Mufidah di kegiatan aja naiknya. Langkah ya. Ya, memecahnya di sini Bu Mufidah, langkah-langkah A di atas A Bu Mufidah, di atas A. Kegiatan pendahuluan di atas kegiatan pendahuluan, ya. Enter. Buat kolom di pas apa lah? Boleh baris, buat baris baru. Bukan kolom, baris. Ya. Tulis, Bu. Tulis. Pertemuan satu. Pertemuan satu Romawi. Ya, pertemuan. Ya, dah. Sampai di mana kira-kira pertemuan kedua mulai lagi. Nah, turun, Bu. Turun, Bu. Turun. Ya, misalnya aja, ya bikin baris baru di atas mengorganisasi pembelajaran. Bikin baris baru di atas mengorganisasi pembelajaran. Salah Bu, bentar Bu. Turun lagi Bu. Ya, di atas, di bawah ya di bawah nomor 11 Bu, baris baru. Mulai baris baru kalah. Sampai semuanya tapinya ke semua kolom. Ya, tapi jangan di situ Bu meletakkannya di tepi. Ya, betul. Pertemuan kedua. Ini misalnya aja ya, Ibu yang menghitung nanti semua. Ini misalnya aja, dimerahin Bu karena misalnya aja. 2 Romawi aja Bu. Oh ya. Iya, Ibu-ibu ini misalnya aja. Jadi penutup masuk di pertemuan kedua. Karena saya berasumsi pertemuan keduanya adalah besok misalnya atau minggu depan. Tapi karena SD itu pertemuan keduanya adalah jam berikutnya, langsung aja. Ya tahu, karena SD tematik pertemuan keduanya adalah jam berikutnya, yalah. Ibu-ibu mohon bertanggapi. Di sekolah Pian pertemuan berikutnya itu adalah sambungan jam berikutnya, yalah. Ya, betul, Pak. Ya, langsung aja main terus 4 JP. Nah, kalau ulun bikinnya kayak itu, Pak. Jadi kada usah perlu ditulis apa pertemuan 1, 2 atau langsung ulun di atasnya itu yang 4 iya. Ya, boleh. Boleh 4 kali JP langsung di atas dengan asumsi tadi langsung main sampai selesai. Boleh. Tinggi, Pak. Ya. Tinggi. Tetapi Berarti kalau kan asumsinya minggu depan, kalau asumsinya misalnya di SMP dan SMA kan pertemuannya minggu depan. Ya. Maka ditulis gini pertemuan 1 dan pertemuan 2. Ya, begitu aja Ibu-ibu ya, karena Ibu-ibu di SD dan pertemuan itu nyambung seharian penuh, yalah. Pertemuan itu nyambung seharian penuh, yalah. Dimacik langsung aja, Pak. Tidak usah ditulis pertemuan 1 dan pertemuan 2, tulis berapa tadi? 4 kali 35 menit. 4 kali 35 menit. Oh ya betul, 4 kali 35 menit yang di identitas. Ya lebih mudah. Oke, hapus aja Bu Mufidah. Ya, karena saya tadi berasumsi ini SMP dan SMA. Karena SD itu nyambung terus nggak apa-apa, ya nggak usah. Hapus aja. Yang di atas hapus aja Bu. Iya. Ya, maaf tadi saya berasumsi SMP dan SMA yang pertemuannya minggu depan lagi. Ya, kalau SD kan pertemuannya selesai sehari untuk 4 JP ya toh? Iya, sehari untuk 4 JP. Kalau begini aja nggak apa-apa. Dah, apa ada lagi pertanyaan? Ini punya Bu Mufidah sudah di-setting dengan 4 kali 35 menit ya Bu ya? Ini Pak, ini satu hari 4 kali ini. Ya, oke. Sebentar, kok 2 aja Bu? 4 kali 4 memang di pembelajaran ke-1-nya itu 2 aja ya? Ini Pak. Udah, oke. Oke, kalau di pembelajaran 1-nya memang 2 aja. Kalau ditinggal, jangan ditinggal, Bu. Ini Pak. Ini nggak ada yang ditinggal, toh? Nggak ada, Pak. Memang 2 aja. Oke. Nanti perlu ingat-ingat ya, Ibu-ibu. Ingat-ingat, Ibu-ibu.
Nanti juga saat kompre ditanya ada bidang studi yang ditinggal kah? Kenapa ditinggal? Tanya begitu, apa yang ditinggal? Jadi ibu-ibu harus benar-benar menguasai RPP-nya. Ya. Temanya apa? Nomor berapa? Apa isi tema? Itu identitas juga perlu ditanyakan nanti. CPATK-nya contoh apa tadi? Aduh saya. PCK. Hah? TPACK-nya mana di RPP Ibu? Nanti ditanya, makanya lalu diberi dalam kurung. 4C-nya mana punya Ibu? Nanti ditanya saat kompre. ABCD-nya mana? A-nya yang mana ditanya. Ya. Kode indikator di depannya apa artinya apa ditanya. Ya. Ya. Ini yang punya Bu Mufidah nanti kawinkan dengan punya Ibu Nur Hikmah. Ya, punya Nur Hikmah. Ya, Hikmah. punya Bu Nur Hikmah tadi sudah ada contoh-contoh menyisipkan ABCD, ada contoh-contoh memberi keterangan 4C, TPACK, PPK, dan saintifik. Punya Bu Mufidah ini mengelompokkan fase dalam model PGBL-nya atau PBL. Paham ya ibu-ibu ya? Insya Allah, Insya Pak. Allah, Sip. Bapak. Oke, sekarang kembali Stop Bu share, Pak Lah. Bu Stop share, Pak Lah. Mufidah, silakan stop share. Terima kasih, Pak. Ya. Bu Nur Hikmah, lanjut. Bu Nur Hikmah, lanjut. Kita anggap selesai langkah-langkah. Terus, Bu, lewati langkah-langkah. Ya, sumber belajar oke, sudah. Terus. Penilaian oke. Ya. Isinya belum, Pak, baru bahan ajar. Ya, bahan ajar dulu deh. Bahan ajar. Stop. Di bahan ajar tetap harus ada identitas. Ya, Ibu-ibu. Di bahan ajar tetap harus ada identitas. Ya. Tetap harus ada Tujuan pembelajaran. ya. Apa? Indikator apa? Tujuan dan indikator KD kemampuan KD, dasar, Pak. indikator dan tujuan. Baru mulai dengan isi bahan ajar. Terus naik Bu Mufidah, Bu Nur Hikmah. Berarti kurangnya identitas ya. Punya Bu Nur Hikmah, bahan ajar kurangnya identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan. Mudah aja salin dari RPP. Terus. Habis. Tinggal baru ini aja, Pak, belum Ya. selesai. Nah, kesimpulan saya adalah Bu Nur Hikmah salin bulat-bulat dari buku siswa dan buku guru ya lah. Boleh sih. Betul enggak? Kesimpulan saya Bu Nur Hikmah. Enggak salah, betul aja. Tapi nanti ada tapinya. Bu Nur Hikmah, saya tanya. Tidak salah, betul aja. Saya tanya, kesimpulan saya Bu Nur Hikmah bikin bahan ajarnya salin bulat-bulat. Ngerti ya bulat-bulat? Dari Bukan buku. bulat-bulat seperti ini. Salin apa Ini adanya dari sepenuhnya. buku siswa ya lah. Oke, dari buku guru sama. Oh ya, dari buku guru atau dari buku siswa iyalah. Oke. Ya, boleh. Betul aja. Tapi ada tapinya. Tapi nilainya standar, Bu. Nilainya standar. Nilai standar itu ya nilai lulus lah. Ya tah? Nilai lulus. Nilai lulus 70 ya. Jadi kalau ibu-ibu mengecek nilai saya lebih dari 70 berarti itu sudah lulus. Ya.
Berarti solusinya apa, Pak? Pon, Ngambil dari yang ngambil itu dari Dari sumber-sumber bahan lain mendukung supaya nilainya lebih bagus dari nilai standar. Ya, mengambil dari Oke. sumber-sumber lain yang mendukung dari buku yang sejenis. Misalnya ini kan Ibu ambil dari Depdikbud ya toh? Oke. Ambil dari pengarang Erlangga misalnya. Itu mereka punya gambar yang lebih bagus. Tambahkan gambar lagi. Boleh internet, Pak. Boleh, tambahkan gambar lagi sejenis. Hati-hati ya. Kenapa saya bilang hati-hati? Kalau di internet kadang gambarnya nggak cocok, nggak pas. Ya, berarti harus mikir lagi gambar ini cocok nggak untuk ilustrasinya. Kalau diambil Jangan ngambil di dari internet, buku Pak. sejenis kan biasanya cocok untuk ilustrasi latar waktu misalnya. Latar sosial, nah ini nggak ada ilustrasinya, cari di buku lain yang ada gambar latar sosialnya. Dikutip. Nah, kutipan ini nanti yang memperkaya daftar pustaka. Ini belum punya Bu Nur Hikmah, belum ada daftar pustaka ya. Oke. Ya, kenapa belum ada daftar pustaka? Karena Bu Nur Hikmah ambil satu-satunya buku guru. Ya, apabila dari ambil internet atau dari buku-buku pengarang lain, dikutip, seperti kemarin mengutip, dianalisis, lalu buat masukkan dalam daftar pustaka supaya nilainya tidak standar. Kalau nilai standar itu ya tadi nilai minimal lulus. Nilai minimal lulus itu 70. Kalau sudah lebih dari 70 jangan protes, lulus aja. Maaf ya. Kalau sudah lebih dari 70 jangan protes, lulus aja. Itu kada usah minta tugas tambahan supaya naik nilainya, itu lulus aja. Kenapa saya bilang kada usah minta tugas tambahan supaya naik nilainya? Karena masing-masing nilai tidak saling menolong. Ya, di PPG masing-masing nilai tidak saling menolong. Kalau ada satu gugur semuanya. Walaupun ada bagian lain yang 100. Ya, di PPG semua komponen nilai berdiri sendiri-sendiri dan harus di atas nilai standar sendiri-sendiri. Tidak ada yang saling menolong. Tidak ada nilai rata-rata total. Karena kalau nilai rata-rata total nanti ada yang saling menolong, tah? Dia enggak. Iya. Jadi walaupun mungkin Kira 100, tiba-tiba ada nilai Ibu yang 30, enggak lulus. Walaupun seluruhnya sebelumnya 100. Makanya saya wanti-wanti belajar untuk UP atau ujian kompetensi. Belajar untuk ujian kompetensi karena nilai-nilai yang lain tidak saling menolong. Nilai-nilai yang lain berdiri sendiri-sendiri. Kalau ada satu saja nilai Anda di bawah standar, nilai yang 100 lainnya buyar. Ya. Paham ya maksud saya LKPD ya? Ya. ya. Sudah, silakan Bu. LKPD apa ini? Bahan ajar. Bahan ajar. Paham Pak. ya maksud saya bahan ajar ya? Sumber lain dicantumkan dan ditambahkan. Kalau hanya ambil satu-satunya sumber buku Depdikbud, buku ajar guru, berarti nilainya standar. Bukan salah, betul aja. Tapi ya gitulah ya. Nah, silakan Bu Nur Hikmah stop share. Bapak boleh nanya lagi? Ya. Tadi kan kata Bapak bahan ajar harus tetap ada identitas yang ditambah. Nah, berarti sama ya untuk yang lain, misalnya seperti LKPD, nanti harus ada identitas. Ya, ada identitas juga. Intinya lengkap ya, Pak? Ya. Minimal ada identitas. Ada tujuan. Ya. Terima kasih, Pak. Tapi ingat ya, di atasnya diberi judul bahwa itu adalah LKPD. Di atasnya diberi judul bahwa itu bahan ajar. Siapa yang sudah LKPD silakan tampil supaya bisa sebagai bahan diskusi kita. Kalau belum sudah besok lagi siapa yang tugas. Karena kan besok masih ada waktu 3 hari. Ya untuk hari ini minimal ibu-ibu menyelesaikan 2 bab komponen. Ya RPP dan bahan ajar. Karena sudah kita bahas untuk memperbaikinya. Ada pertanyaan lain? Atau kalau ada yang sudah LKPD dan satunya apa tadi?
Evaluasi ya. Kisi-kisi, Pak. Kisi-kisi. Belum sebelum kisi-kisi. Belum kisi-kisi. Media. Media. Nah, sama Iya. media. Kasus media sama dengan bahan ajar. Mohon jangan hanya sumber satu buku. Misalnya ya, medianya adalah misalnya praktikum energi listrik. Kemarin siapa ya praktikum energi listrik? Energi itu beda energi, bukan beda dikit ya, banyak bedanya. Saya, Pak. Ya, energi itu begitu diganti jenisnya itu bedanya berubah total dan banyak. Iya. sorry bukan. Enggak diganti, Pak. Energi panas dan energi cahaya. Ya, jadi misalnya energi listrik. Di dalam energi listrik, media yang digunakan kipas angin listrik, setrikaan listrik, televisi, itu kan benda asli. Ya, nanti di daftar media itu, media yang digunakan adalah benda asli dengan wakil gambar sebagai berikut. Iya, Pak. Gambarnya energi ditulis. panas, Pak. Hah? Kalau energi panas, Energi panas bisa gambar untuk ibu bikin, tapi kan nanti media asli saat belajarnya, tapi di naskahnya ditulis gambarnya energi panas dari lampu, energi Iya. panas dari lilin, matahari. energi Matahari. gambar ya, tetapi di atasnya diberi keterangan bahwa dia adalah media asli dengan wakil gambar sebagai berikut. Lalu sajikan gambar setrikaan listrik. Mungkin gambarnya nggak satu aja supaya terlihat beda-beda setiap jenis mesin setrika listrik. Mesin cuci misalnya, ya, mesin cuci. Beda-beda mesin cuci gambarnya. Kalau hanya satu sumber buku pasti satu aja gambarnya. Itu maksud saya. Iya, Pak. Ya. Kalau energi cahaya mah, Pak, itu energi cahaya kan saya 2 sama energi cahaya. Nah, lampu listrik toh. Ya, Ya. disajikan lampu listrik gambarnya yang sedang menyala, tapi beri keterangan di kelas digunakan lampu listrik yang asli yang sedang menyala. Jangan tidak diberi keterangan, karena kalau tidak diberi keterangan dikira gambar aja medianya. Iya. Ya. Diberi keterangan bahwa di kelas disajikan benda aslinya. Bu Patul, silakan. Bu Patul angkat tangan. Iya enggak Pak, nggih. Sebentar, baterai saya lemah. Izin ya Pak. Ulun nih. Kayak LKPD ditulis di itu aja ya Pak, di ruang kolaborasi ya Pak. Boleh, Yang boleh LKPD. didiskusikan. Iya, jadi begini Ibu-Ibu, mohon jangan kosong diskusinya di ruang kolaborasi, tidak hijau nanti. Iya. Ya. Belum di PowerPoint kan Pak? Oh iya, gini apa ya? Tadi malam saya buka ruang kolaborasinya yang berdiskusi cuma 3 orang ya. Tapi setelah itu saya tidur, saya kan kurang enak badan. Kalau saya nunggu-nunggu makin sakit nanti saya. Tadi malam sampai jam berapa itu saya buka, baru 3 orang yang bicara di ruang kolaborasi. Cuma nanya Sampai doang. malam Pak. ya ibu-ibu baru bikin kolaborasinya. Ya kolaborasinya cuma nanya doang, bukan yang ditampilkan yang RPP Pak. Iya. Minimal nanya doang dulu ya daripada kosong. Nanti supaya banyak-banyak nambah ulang lagi kolaborasinya. Ya. Ada lagi pertanyaan Bu Patul masih bertanya, angkat tangan. Anu Bapak minta cekan selain langkah-langkahnya kan ulun tadi salah ke daring lah. Tentang apa medianya aja sama Bu Patul itu. tidak baca ya diskusi kita di WA. Oh, nggak baca berarti Bu Patul. Sore kemarin? Wah, ini baca cuman Bu anu nggak fokus ulun Pak. Oh ya. Sore kemarin ya. Sore kemarin itu sebelumnya sebenarnya hari-hari sebelumnya sudah berdiskusi di grup koordinator bidang. Di grup koordinator bidang itu ada koordinator bidang yang tanya. Sebentar ya, telepon.
Ya, mohon maaf ada yang nelpon dari kampus. Silakan, ada yang ditanyakan lagi? Berarti ibu-ibu minimal hari ini bikin sampai media, ya. Sampai media. Kenapa? Harus sampai media supaya besok hanya sisa LKPD dan kisi-kisi. Ya. Nah, kenapa saya bilang sampai media? Karena sudah kita bicarakan. Ada pertanyaan sampai di sini? Ibu-ibu ada pertanyaan sampai di sini? Membuat kisi-kisi evaluasi itu kisi-kisinya aja kalau apalah, bukan Ya, soal-soalnya kisi aja. Pak. Kisi aja. Terima kasih, Pak. Ya. Kisi aja ya untuk sesi 1 ini, kisi aja. Nanti untuk soalnya ada hari tersendiri untuk evaluasi 1 dan evaluasi 2. Kisinya tadi ingat, afektif, soal kognitif, dan soal psikomotor. Ya, tetapi tetap harus ada yang mulai bikin kisi dan LKPD supaya besok sebagai bahan kita untuk berdiskusi. Kalau nggak ada yang bikin, nggak ada bahan diskusinya, gimana? Ya? Jadi masukkan ke ruang kolaborasi ya Pak, kisi-kisi Ya, boleh. sama LKPD. Dimasukkan ke ruang kolaborasi. Sip. Oke. Pak Nurholis, mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Iya Bapak, terima kasih Bapak. Ya. Mohon maaf tadi terlambat Pak, lagi Ya, masuk kelas ya. sama anak-anak. Iya. Berarti sudah jelas tadi bahwa kita 4 jam pelajaran Pak lah. Nggih, 4 untuk JP. pertemuan tinggi 4 JP. Karena memang untuk model pembelajarannya juga yang namanya apalagi PJBL. Nggih, harus panjang. Membutuhkan waktu lama, tidak mungkin selesai dalam 2 jam pelajaran saja. Nah mungkin ibu-ibu nanti bisa membayangkan, pasti ada bayangan nanti selama 4 jam itu apa saja yang dilakukan oleh anak-anak, terutama dalam hal tahapan-tahapan yang berkaitan dengan model pembelajaran tadi ibu-ibu. Lalu juga ada jelas juga tadi kita pahami bahwa setiap langkah-langkah, terutama dalam tahapan model pembelajaran, nanti di samping kirinya ada keterangannya bahwa itu tahapan 1, tahapan 2. Kalau tidak salah misalnya tadi sampai tahap ada 6 tahap misalnya dalam hal model pembelajaran PJBL. Supaya lebih terarah dalam hal mungkin nanti penilaian ya, terutama penilaian oleh Bapak misalnya. Bahwa di situ termuat tahapan-tahapan PJBL-nya. Kemudian juga sudah disampaikan juga oleh Bapak tulisan-tulisan, maksudnya keterangan setiap langkah, apakah itu nanti termasuk dalam pendekatan saintifik, apakah yang 4C atau PACK. Gitu, Bapak. Lalu untuk terkait dalam pelaksanaannya nanti, karena itu kan 4 jam, kemudian juga kita di jadwal pelajaran kita mungkin ada juga yang satu harinya itu banyak mata pelajaran lain, misalnya di situ ada PABP termasuk olahraga misalnya. Maka mungkin kitanya nanti yang menyesuaikan kapan nanti kita pasnya. Menyesuaikan, betul. Menyesuaikan sehingga tidak memakai jam pelajaran mata pelajaran lain. Iya Bapak, mungkin itu yang dari Bapak. Terima kasih. Ya, kasih banyak Pak Nurholis ya. Jadi mungkin itu ya ibu-ibu hari ini silakan mengerjakan RPP, bahan ajar dan media ya. Besok plus mulai membuat layoutnya tentang LKPD dan kisi-kisi. Besok kita tayangkan LKPD dan kisi-kisi yang sudah mulai dibuat untuk kita bahas. Tidak membahas lagi yang 3 hari ini. Ya, tidak membahas lagi yang 3 hari ini. Kenapa? Kalau dibahas lagi habis waktu kita. Ya,
Mungkin itu aja Ibu-ibu. Maaf Pak. Ya. Yang saya mah yang sekarang cuma matematika saja Pak. Nggak kedengaran. Cuma matematika Pak. Cuma matematika Pak. Nggak, kenapa? Cuma matematika kan kelas tinggi parsial cuma matematika saja. Boleh Pak? Ya, kemarin kan saya bilang boleh aja sebenarnya ya. Begini aja deh. Boleh aja, tapi nanti saat ujian komprehensif, Ibu jangan kirim matematika. Ibu kirim yang tematik. Yang tematik ya. Yang Jadi, IPA, bahasa IPS, bahasa Indonesia. Ya, dan jangan matematika semua. Buat ibu-ibu semuanya, sebenarnya boleh aja di peraturannya boleh aja gunakan RPP dan mengajar matematika karena di kurikulum K13 yang direvisi itu matematikanya tidak masuk dalam tematik. Iya, boleh. Tapi saran saya RPP-nya kan 2. Iya. Kalau ada matematika boleh deh salah satu matematika, yang lainnya tematik. Iya. Saran saya kedua nanti saat ujian komprehensif, kalau diminta mengirim perangkat pembelajaran yang dibuat saat ini yang kita buat, maka kirim yang tematik. Iya. Ya, kirim yang tematik supaya tidak menyulitkan ibu-ibu. Iya. Ya, kirim yang tematik. Soalnya kan yang di solusi itu saya EPB dan KPK, Pak. Ya, nggak apa-apa. Tapi yang satunya kan tematik, Bu. Ya, yang satunya tematik IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS, Pak. Iya. Intinya adalah nanti saat ujian komprehensif, kirim yang tematik. Iya. Bu Tina, silakan. Ya, Bapak, terima kasih. Ya, makasih. Bu Tina, silakan angkat tangan. Jelas, Bapak, suara saya, Pak. Pak mau nanya jelas suara saya, Pak? Ya. Coba memakai headset, Pak. Halo, Pak. Jelas sih, Bu, tapi tidak begitu jelas. Masih ada yang... Suara saya, Pak. Halo, kalau suara saya, Pak. Ya, Bu Tina, silakan. Saya juga seperti Bu Kongsi, Pak ya. Satu matematika, satu tematik. Nah, yang matematika kemarin saya belum memasukkan materi, hanya pembagian dan perkalian. Bolehkah sekarang saya masukkan KPK, Pak, langsung, Pak, materinya? Oh. Tapi tidak ditinggal yang awal itu, toh? Iya kan pembagian dan perkalian, Pak. Ya, ada perkalian. Ya, tapi tadi saat ujian kompren nanti kirim yang mana? Yang tematik, Pak. Ya, oke. Yang PJBL tematik, Pak, SPDP. Ya. Kirim yang tematik. Ya. Makasih, Pak. Ada lagi sebelum kita akhiri? Ya, kalau habis kita akhiri saja ya. Ibu-ibu, Pak Nurholis? Iya, Pak. Ya. Jadi untuk hari ini mungkin kita anggap cukup saja pertemuan kita dulu ya. Silakan mulai mengerjakan tugas-tugas tagihannya. Kemudian mulai berdiskusi di LMS ya. Salah hilap mohon maaf, kurang lebihnya minta ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya akhiri ya, pamit. Salam.